Belakangan ini sedang tren video parodi mengenai salah satu potongan obrolan podcast yang diunggah melalui kanal YouTube seadanya yang berjudul tentang manusia dan akalnya. Secara keseluruhan, podcast tersebut membicarakan mengenai keresahan, kekuasaan, pola pikir, tujuan hidup, kehidupan, integritas, motivasi, dan seterusnya. Akan tetapi, yang menarik perhatian lo dan gua mengenai salah satu opini yang bagiannya dijadikan parodi. Pemikiran gue ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Tapi buat gue enggak. Gue nggak punya, ibaratnya gue nggak bermateri. Lawan orang yang bermateri, bisa jadi gue menang. Soal pemikiran, Gitu. Udah tenang lu, nggak usah mikirin cuan sama gue. Tai. Lu ngeremehin gue, gitu loh. Ada 3 kata kunci dari kalimat itu yang bisa gua dan lo garis bawahi. Di antaranya adalah uang, kuasa, dan juga pemikiran. Ketiga kata kunci tersebut sebetulnya saling terkait satu dengan yang lainnya. Contohnya gini dah, lo punya uang, ya lo bisa mengakses sumber daya dan peluang yang dapat mempengaruhi seseorang, bahkan kelompok lain, terlepas dari seberapa signifikan pengaruhnya. Pemikiran yang lo punya lahir karena memang itu adalah bagian dari konstruksi sosial yang terbangun di lingkungan sekitar lo. Dan percaya atau tidak, suka atau tidak suka, hubungan uang dengan kekuasaan sangat erat, bahkan bisa dibilang romantis. Lo pasti sudah tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala desa, gubernur, hingga presiden memerlukan biaya politik yang sangat mahal. Apakah tanpa uang mereka bisa terpilih dan menang dalam pemilihan? Gua rasa tidak. Dan banyak sekali para pakar, bahkan politisi sendiri yang mengemukakan pendapat tersebut secara lantang. Butuh dana jumbo untuk membiayai seseorang dalam kontestasi politik. Contoh lainnya, lo tentu masih ingat dong kasus penembakan yang terjadi beberapa bulan lalu yang melibatkan salah satu oknum jenderal di institusi penegak hukum. Dalam persidangan kasus tersebut, salah seorang saksi mengatakan bahwa dirinya dijanjikan sejumlah uang oleh tersangka utama dan konon sebagai upaya untuk menutupi fakta yang terjadi. Atau kalau lo tahu yang baru-baru ini juga hangat, yaitu kasus penerimaan gratifikasi yang melibatkan Kepala Bea Cukai Makassar. Sekarang, gua ngajak lo untuk memahami uang dan kuasa dalam ketiga kasus tersebut menjadi variabel inti. Seseorang yang memiliki uang dan memiliki tujuan khusus bisa saja mempengaruhi orang lain untuk melakukan sebuah tindakan sesuai yang dikehendaki, terlepas tindakan tersebut melawan hukum atau tidak. Seseorang tidak mesti memiliki uang ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk mendapatkan kuasa, dan tidak semua kepentingan yang ingin dicapai secara instan berkaitan dengan hal-hal besar. Contoh konkretnya ya seperti calo. Kehadiran calo di segala lini adalah bukti bahwa siapa yang memiliki uang dan mau membayar lebih demi tujuan yang hendak dicapai, maka orang tersebut seolah-olah mendapatkan kuasa. Misal, lo kehabisan tiket untuk nonton konser, kemudian lo mengupayakan jalan pintas dengan membeli tiket melalui calo tiket. Atau seseorang yang sedang terlibat kasus, kemudian
mendekati korban yang melaporkan supaya menempuh jalur damai atau biasa dikenal dengan mediasi. Apakah ada? Ya banyak. Atau seseorang yang ingin masuk ke institusi dengan membayar sejumlah uang dan dijanjikan dipermudah. Namun parahnya justru malah kena tipu. Juga banyak. Uang seringkali menjadi alat untuk mendapatkan koneksi dan jaringan sosial yang dapat meningkatkan pengaruh dan kekuasaan seseorang. Apakah itu perbuatan negatif? Tentu tidak, karena semua tergantung latar belakang atau motifnya apa. Akan tetapi, mereka yang telah mengumpulkan banyak kekayaan mungkin memiliki akses ke lingkaran yang lebih eksklusif, menjadi sosok pembuat keputusan yang berpengaruh dan jaringan kuat yang dapat membantu mereka mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan mereka. Memang sih, kekayaan bisa memberikan keuntungan dan peluang. Namun hal tersebut tidak semuanya dapat menjadi jaminan bahwa terdapat kekuatan dalam setiap keadaan. Maka lo jangan heran kalau ada pejabat publik, pengusaha, bahkan public figure yang tiba-tiba bangkrut karena terlibat suatu kasus. Karena faktor sosial, budaya, dan politik juga memainkan peran penting dalam menentukan dinamika kekuasaan dalam suatu masyarakat. Lo juga perlu merhatiin kalau kekuasaan bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pengetahuan, pemikiran, keahlian, kualitas kepemimpinan, karisma, dan posisi yang berpengaruh. Meskipun uang bisa menjadi faktor penting dalam memperoleh kekuasaan, tapi uang bukanlah satu-satunya penentu. Arah dan kata, lo memang melangkah, tapi langkah lo gak punya arah.